semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita pagi ini masuk dalam pasal yang ke-34 dari 2 Tawari. Kita akan lihat bersama pada ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, Bapak Saudara. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat pagi hari ini tentang Raja Yosia. Raja Yosia, kalau saudara melihat, saudara, ada sebuah kesamaan antara Yosia dengan Raja Manasye yang beberapa hari lalu kita lihat, ya saudara. Bagaimana mereka sama-sama diangkat pada waktu usia mereka masih sangat muda, ya. Bahkan kalau saudara melihat, Yosia berumur 8 tahun, bukan muda lagi, masih anak kecil, saudara. Sedangkan Raja Manasye berumur 12 tahun, jauh lebih besar, ya saudara, beda 4 tahun. Tetapi bagaimana kemudian kita melihat Raja Yosia menjadi raja yang melakukan sebuah pembaruan, ya, menyingkirkan berhala, melakukan sesuatu yang benar, ya saudara, membangun Yehuda begitu luar biasa. Bagaimana lewat Yosia kemajuan-kemajuan ini dirasakan terjadi, ya saudara, karena Yosia menekankan sebuah kebangunan rohani yang terlebih dahulu harus terjadi di tengah-tengah rakyat Yehuda. Dan kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, maka ada sesuatu yang sangat berbeda sekali antara Yosia dengan Manasye yang kita lihat, ya. Sama-sama masih muda, ya. Kemarin saya sampaikan tentang bagaimana usia menentukan, saudaraku. Dan masih seperti itu, usia sangat menentukan. Tetapi yang membuat Yosia, saudaraku, yang saya lihat, ya Bapak Ibu Saudara, yang membuat Yosia ada dalam jalan yang benar, saudara, beda dengan Manasye. Ya, Manasye kemudian jadi kacau balau, saudara. Jadi nggak punya pegangan, jadi liar, jadi hidup di dalam kejahatan, bahkan mengarahkan Yehuda untuk hidup dalam kejahatan, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Saya melihat ada sesuatu yang membuat mereka berbeda. Sama mereka muda waktu mereka diangkat menjadi raja, tapi ada satu faktor yang menjadi penentu. Faktor yang membuat pada akhirnya ini faktor ternyata punya pengaruh yang sangat besar sekali. Ya. Faktor inilah yang membuat kemudian Manasye dan Yosia jauh berbeda, saudara, hidup mereka, kualitasnya, gaya kepemimpinannya dan lain sebagainya, karakternya dan lain sebagainya. Ada satu hal yang membuat mereka berbeda, saudara. Sama-sama coba kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya tertarik ini, saudara, karena kita harus juga tahu, saudaraku, hal yang seperti ini ternyata punya pengaruh besar. Kadang-kala kita anggap enteng, ya. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 22. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1, saudara. Ya. Masih lihat tentang Yosia, tetapi kita lihat Yosia dari versi 2 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang pertama saja. Ayat yang pertama saja. Sama-sama kita baca, ya saudara, ayat yang pertama. 1, 2, 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boska. Ini yang membedakan. Dalam 2 Tawari tidak disebutkan nama ibu daripada Yosia. Tapi ternyata kalau saudara lihat, ini penting. Coba kita lihat, saudara, ya. Kita mundur dalam 2 Raja-Raja pasal 21, ya, satu pasal mundur, saudara. Pasal 21 ayat pertama saja. Ayat pertama saja.
Nanti kita bandingkan ya saudara. Ayat pertama, 1, 2, 3. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Hefsibah. Saudara, bukan mereka tidak punya mama, bukan mereka tidak punya ibu, saudara, bukan mereka tidak punya pendamping, tetapi kalau saudara melihat, saya coba cari ya saudara, Hefsibah ya, ibu daripada Manasye, dan Yedida binti Adaya dari Boskat. Ada sesuatu yang lebih jelas kalau saudara melihat ya. Ibu daripada Yosia lebih jelas, tetapi ibu daripada Manasye nggak jelas. Keturunannya, latar belakangnya nggak jelas. Dan saudara tahu bahwa orang-orang Yehuda, raja-raja Yehuda suka mengambil perempuan-perempuan istri daripada bangsa-bangsa lain. Ya, saya tidak tahu karena namanya juga saya nggak ngerti apakah itu nama Israel ataukah bagaimana. Tetapi saya agak meragukan bahwa ini bukan orang Israel. Ya, ini bukan ibu, bukan dari Israel. Ibu daripada Manasye bukan orang Israel. Tapi kalau Yedida binti Adaya dari Boskat, nanti kalau sudah cari ya sudah di Alkitab, cari searching di Alkitab Boskat. Boskat itu salah satu kota yang ada di Yehuda. Artinya jelas, orang Yehuda keturunannya jelas, saudara. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, faktor ini punya kekuatan, faktor ini punya pengaruh yang bukan cuma cukup besar, tetapi faktor ini punya pengaruh yang sangat besar. Apa itu? Pendampingan. Bagaimana seorang yang bernama Yedida ini punya pengaruh besar dalam pertumbuhannya Yosia. Ketika pun dia masih kecil, ketika pun dia masih kanak-kanak, tapi kemudian karena pendampingan, karena bimbingan yang begitu hebat dari seorang ibu yang jelas, saudara, yang saya percaya punya punya pengenalan akan Tuhan yang cukup, karena dia berasal dari Yehuda ya saudara, berasal dari Yehuda. Dan saya tidak tahu tuh saudara, ya saya coba cari ya saudara, saya tidak tahu, mungkin saudara bisa ketemu Hefsibah. Saya tidak tahu dari mana Hefsibah, karena Alkitab juga tidak menjelaskan siapa Hefsibah, dari mana Hefsibah. Tapi kalau ini saudara jelas saudara, Yedida binti Adaya. Ibunya disebutkan, ya nenek daripada Yosia ini disebutkan, dan berasal dari mana disebutkan. Ya, makanya firman Tuhan juga bilang begini sama kita, terang dan gelap itu tidak bisa disatukan. Artinya apa sih terang dan gelap? Saya baru ketemu bahwa terang dan gelap, terang itu bicara tentang sesuatu yang jelas, ya. Keturunan daripada mama, ibu daripada Yosia ini, keturunannya jelas gitu. Dari mananya ya, orang Yehuda jelas. Tapi kalau Manasye enggak. Kita tidak lagi bicara tentang jodoh-jodohan ya saudara, kita tidak bicara lagi tentang ya pernikahan yang seperti itu. Tapi saya mau bilang mengingatkan begini, bahwa pendampingan itu saudara, pendampingan kita sebagai orang tua itu sangat punya pengaruh yang sangat hebat sekali. Pendampingan orang tua terhadap pertumbuhan anak iman ya saudara, anak-anak kita, cucu saudara, keturunan kita, itu punya pengaruh yang sangat kuat sekali ke depannya. Dan saya melihat begini saudara, saya percaya saudara, Hefsibah nggak lakuin apa-apa. Ya, Hefsibah nggak ngerti tentang bagaimana cara mendidik. Kenapa? Karena latar belakangnya juga udah nggak jelas, rohaninya juga nggak jelas. Kalau ini saudaraku, kalau ibu daripada Yosia itu jelas, Yedida binti Adaya jelas. Dia punya latar belakang kerohanian yang jelas. Dia mengerti tentang Tuhan, itulah sebabnya dia tahu apa yang dia harus lakukan sebagai seorang ibu kepada anaknya. Bukan hanya memberi makan, bukan cuma ajak main, bukan cuma mendidik dalam hal-hal sekuler, tetapi dia berperan juga mendidik anak ini Yosia untuk mengenal Tuhan. Bisa bilang amin saudara? Ngerti enggak sih kita bahwa
peran yang seperti itu tuh, saudara, punya peran yang punya pengaruh yang sangat besar sekali. Ada banyak orang yang berkata begini, saya hadir kok, saya nggak pernah ninggalin anak-anak saya nggak pernah ninggalin tuh, saya ada. Tapi masalahnya gini, waktu saudara ada, saudara berperan nggak? Karena saya lihat begini, Adam ketika ada Hawa sedang digoda sama iblis, sama ular, saudara. Tapi saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat itu yang menceritakan tentang bagaimana mereka ada di Taman Eden, ketemu sedang berkomunikasi sama ular. Itu momen yang sangat menentukan sekali. Itu momen yang sangat krusial sekali, sangat sangat tegang sekali, sangat berbahaya sekali. Tapi coba perhatikan, saudaraku, pendampingan Adam kepada Hawa. Coba lihat, nggak ngelakuin apa-apa loh, saudara. Adam cuman kebengong, cuman dengerin, nggak ngelakuin apa-apa. Coba saudara cek lagi. Maksud saya gini, saudaraku, kita hadir sebagai mama, kita hadir sebagai papa buat anak-anak, kita hadir buat ada bersama dengan mereka. Tapi masalahnya, apa yang kita buat? Itu yang penting. Bukan hanya tentang hadirnya, bukan cuma ada terus ada, tapi apa? Bagaimana kita mempengaruhi mereka? Ya gimana kita bisa mempengaruhi mereka kalau kita sendiri juga nggak ada sesuatu yang kita bisa bagi. Kita sendiri rohani kita cetek. Maaf ya saudara. Nah ini saudara, ini punya kekuatan yang nggak kecil. Ini punya kekuatan yang besar. Kita bangga, nggak pernah ninggalin, ada terus, jadi rumah ada terus. Tapi masalahnya kita berpengaruh enggak? Kita mempengaruhi mereka enggak? Kita menggarami mereka enggak? Kita menerangi mereka enggak? Atau kita punya pengaruhnya yang buruk sama mereka? Ini saudara, ini yang kita mesti lihat lagi. Karena saya melihatnya Yosia diangkat umur 8 tahun, masih kecil banget. Tapi apa peran ibu? Itu kuat sekali. Dia mulai didik, dia ajar, dia lakukan seperti yang Taurat Tuhan ajarkan. Kalau kamu berjalan, kalau kamu berbaring, kalau kamu apa, sudah ajarkan kitab Taurat ini ceritakan kepada anak-anakmu. Rupanya diajarkan, berfungsi ini ibu daripada Yosia. Ketika ibu daripada Manase nggak ngelakuin apa-apa. Kenapa? Karena dia juga nggak ngerti. Saya tidak menyalahkan orang tua bagaimana ya sudah, tapi saya melihat ya sudah, karena saya percaya begini, saya percaya selalu ada sesuatu yang menyebabkan, selalu ada penyebabnya. Segala sesuatu yang terjadi itu ada penyebabnya, ada yang melatar belakangi, ada faktor pendukungnya. Kalau ada sesuatu yang baik, pasti ada faktor pendukungnya. Kalau ada yang baik, kalau ada suami yang baik, pasti ada faktor pendukung. Apakah istri, apakah apa, banyak. Nggak muncul dengan sendirinya gitu. Nah ini saudara, adakah kemudian kehadiran kita ini punya pengaruh yang seperti apa? Adakah pengaruhnya baik ataukah tidak baik? Dan saya melihatnya pengaruh daripada ibu daripada Yosia ini punya pengaruh yang kuat sekali. Mendidik, mengarahkan sampai apa? Sampai dalam pertumbuhan, bukan cuma bertumbuh secara jasmani Yosia, tapi bertumbuh dalam karakter, dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan. Pendampingan ini bicara tentang nasihat, teguran. Kadang kita takut saudara ya untuk menyampaikan sesuatu, apalagi zaman sekarang. Menyampaikan sesuatu yang benar. Kenapa? Karena bisa jadi kita dimusuhin sama anak ya. Kita bisa dimusuhin, kita bisa disebelin, bukan cuma disebelin sama anak, bahkan sampai
dikurang ajarin sama anak. Bisa jadi seperti itu resikonya. Tapi saya percaya ibu daripada Yosia nggak peduli, yang penting dia sudah kasih taburan, dia kasih taburan, dia kasih nasihat. Berhasil. Yosia jadi seorang anak, seorang raja yang cinta Tuhan. Dan tolong kita ya saudara, supaya ini peran pendampingan, ya. Jangan sampai kita seperti Adam, ada bersama dengan Hawa, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Jangan sampai kita seperti ibu daripada Manasye, ada hadir, tapi nggak berperan mendidik, mendewasakan Manasye jadi satu pribadi yang kuat, jadi satu pribadi yang bertanggung jawab. Kita sama saudara, ya, kita sama, ya. Apakah saudara sudah opa oma, ya, tapi paling tidak ada peran. Saya percaya masih ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan dalam hidup ini. Untuk apa? Mengarahkan generasi-generasi kita selanjutnya, mengarahkan, mengingatkan pada mereka. Kalau mereka sudah mulai lupa ibadah, kalau mereka sudah mulai bagaimana, ada pesan, ada nasihat, ada teguran bahkan. Saya anak satu saudara, tapi kalau saya lihat ada sesuatu yang mulai bagaimana, saya harus bersuara. Saya nggak boleh diem. Saya nggak boleh wislah. Akhirnya apa? Dari wislah akhirnya terbentuk tuh, semakin berkerak. Kenapa? Karena merasa nggak ada yang perlu dirubah, nggak ada yang perlu diperbaiki. Tentunya dengan cara yang baik kita menyampaikannya. Ada amin saudara ya. Tentunya dengan cara yang bijak kita menyampaikan. Enggak dengan cara marah-marah, enggak cara terusnya kadang-kala cara kita juga saudaraku yang salah ya. Kadang-kala kita pengen acara ceritanya sih pengen halus ceritanya, tapi cerita tentang itu si anaknya si om itu tuh hebat loh, rajin loh ibadahnya. Jangan, itu ngebanding-bandingin. Itu cara yang salah. Itu anaknya itu tuh mama lihat, papa lihat tuh, itu anaknya bagus, hebat. Itu artinya kita lagi ngebanding-bandingin, kesinggung. Anak nggak mau, saudara juga nggak boleh. Apa saudara mau tadi banding-bandingin? Itu istri tetangga ayu sih, saya tambah ayu baik. Coba biar siapa dijambak-jambak. Kita tetangga sekolah kayak teman ayu baik ya, mamnya Rabia. Coba diracun saudara. Dia kasih garam Inggris saudara ya. Diare 5 hari. Cara yang bijak, cara yang baik, minta hikmat Tuhan untuk bagaimana kita menyampaikan itu. Supaya apa? Supaya itu nyampe gitu, nyampe. Ya. Kadang-kala kita punya prinsip dulu ya, sudah kayaknya orang tua dulu kayaknya kalau nggak marah-marah tuh kayaknya nggak nyampe. Enggak. Sekarang caranya udah beda. Tuhan tolong ya saudara. Bagi kita masuk pada bagian yang kedua, Bapak saudara. Ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Amin, saudara. Ya, saya melihat begini, ketika Yosia ya saudara melakukan sebuah pembaruan, sesuatu yang baik, saudara, dengan segala keterbatasan. Kenapa? Karena waktu Yosia memimpin Yehuda, itu bangsa ini sudah lagi keuangannya lagi morat-marit. Saudara mesti ngerti itu dulu. Kenapa? Karena dipimpin sama Manasye yang rusak akhlaknya, Manasye yang nggak benar hidupnya, ya saudara. Jadi ini semua lagi berantakan, semua, ekonomi berantakan, kerohanian bait Allah semuanya lagi kacau balau. Lalu kemudian Yosia muncul dikasih tanggung jawab, diberikan hal seperti itu. Nggak gampang. Dia bukan
diwariskan sesuatu yang limpah, enggak. Tapi apa? Di tengah-tengah situasi yang lagi masih kacau balau, segala sesuatunya, dana terbatas, semuanya terbatas. Tapi dia coba, makanya mengusahakan pembangunan bait Allah. Ya, uang nggak ada, dia ambil cara kumpulin, ya jemaat-jemaat suruh ngumpulin, kasih sumbangan. Ya ada kotak yang kemudian nanti berapa hari sekali dibuka untuk membiayai itu renovasi bait Allah. Kalau mereka punya uang, mereka nggak perlu cari uang sama jemaat, sama orang-orang Israel, saudara. Dan tiba-tiba ketika mereka lagi mengerjakan itu, saudara, tiba-tiba apa yang terjadi? Ini nih, saudara, ini yang terjadi. Bagaimana kemudian Imam Hilkiah, saudaraku, menemukan Taurat Tuhan yang hilang, ya saudara. Diperkirakan ini kitab Ulangan yang ditemukan. Kitab Ulangan ditemukan, saudaraku, ya di tengah-tengah mereka lagi merenovasi, ya sudah bongkar sana bongkar sini, diperbaiki ini begini, saudara. Lalu kemudian tiba-tiba mereka menemukan gulungan kitab Taurat. Dari sini saya melihat begini, waktu saya baca ini, saudara, saya cuma diingatkan begini: lakukan yang terbaik, nanti Tuhan yang buat terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang baik dalam hidup ini, lakukan yang sesuatu yang terpuji dalam hidup ini. Nanti urusan terobosan, nanti urusan yang lainnya itu bagian Tuhan yang buat dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara? Ya, seperti itu hukumnya. Makanya kalau sudah melihat dalam Mazmur 126, coba kita lihat Mazmur 126, saudara, ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Amin, saudara. Ya. Ini melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun. Melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung. Kadang-kala kita lihat situasinya mendukung enggak, kondusif enggak. Kita seringkali melihat seperti itu. Yosia tidak mendukung situasinya. Keuangan enggak ada. Harusnya lebih, saudara, susah ya, saudara. Saya mau bilang begini, mana yang harus diprioritaskan? Apakah uang yang ada ini untuk apa? Uang yang sisa, uang yang sedikit ini mau dipakainya buat apa sama Yosia? Memperbaiki pertahanan, karena pertahanan juga lagi hancur lebur. Senjata, beli, tombak, ya saudara, rekrut orang-orang. Karena satu sisi mereka bisa saja diserang sama musuh kapanpun juga. Memperbaiki tembok. Karena ini Manase ini hancur lebur, saudara. Korupsi, nggak ngurusin negara. Sibuk sama berhala, Tapi Yosia, saudara, mau memprioritaskan uang yang sedikit ini, udah bangun bait Allah. Ini, saudara. Ya. Dan Mazmur tadi, saudaraku, dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Di tengah-tengah situasi yang gak gampang, gak mudah, sulit, tidak mendukung. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita lihat situasinya, enggak, belum waktunya.
Kayak dalam kitab Hagai, kalau saudara melihat, ya, saudara, dalam kitab Hagai, firman Tuhan datang sama orang-orang Israel. Itu bait Allah diperbaiki. Mereka bilang begini, belum waktunya. Gimana kita mau ini? Kita masih morat marit. Kita masih nggak bagus ekonominya. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku, ya, kamu memperbaiki rumah, tapi bait Allah hancur-hancuran. Dia cuma bilang begini, saudara, ya, sama firman ini mau mengingatkan kita, lakukan yang terbaik dalam hidup ini, apapun, ya, saudara. Apakah dalam pekerjaan? Karena kadang-kala kita bilang begini, setelah aja wakal pisan, jangan rajin pisan, jangan rajin. Ekonomi juga lagi begini, ya. Jangan wakal pisan, percuma wakal lagi sepi. Kadang-kadang kan kita bilang, udah, lakukan yang terbaik. Nanti bagian Tuhan yang buat terobosan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Nanti Tuhan yang buat terobosan seperti ini, seperti Yosia. Nah, seperti juga ayat ini, orang yang berjalan maju dengan menangis, tetapi sambil menabur benih. Lagi susah, lagi sulit, tapi terus maju, terus bergerak. Saya nggak cuma bilang tentang rohani, tapi dalam segala hal. Dikatakan, saudara, sama firman Tuhan bilang begini, pasti pulang. Sama-sama bilang sama saya, pasti, saudara. Amin, saudara. Ada kata pasti. Kadang-kala dengan situasi yang seperti ini jadi alasan buat kita udah dulu, jangan banyak gerak dulu. Akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa. Keterbatasan, keadaan kita jadikan alasan. Saya, saudara, maaf nih, saudara, ya, saya dalam situasi yang sulit gitu. Saya nggak ngerti, saya ngotot, saudara. Kenapa? Buat saya nggak bagus kalau kita nggak ibadah gitu. Nggak bagus kalau kita cuma streamingan, nggak bagus. Makanya saya ngotot untuk segera dulu, ya, saudara, bikin ibadah. Saya ngotot waktu awal tahun 2021. Situasi lagi apa, ya, saudara, banyak rumor, banyak apa. Tapi saya ngotot ibadah. Bukan apa, Tuhan yang tahu hati saya. Tapi saya pengen supaya setiap orang ibadah aja, yang berani ibadah. Kenapa? Ada sesuatu yang beda gitu. Ada sesuatu yang beda. Saya juga takut. Kalau bicara takut juga saya juga takut. Siapa yang nggak takut, saudara, waktu situasi seperti itu terjadi? Semua juga takut. Dan tolong kita, saudara, bagian kita adalah maju terus gitu, ya. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan, bisnis, dalam perdagangan, dalam apapun juga, sudah, dalam rohani juga. Nanti bagian Tuhan yang buat terobosan. Ada amin, saudara. Nanti Tuhan yang bukain pintu-pintu. Nanti ada hal-hal baru yang Tuhan buat. Tapi kalau kita diem, ya kesempatan itu juga nggak ada buat kita. Tuhan juga nggak akan bukakan pintu buat orang yang nggak melangkah maju. Buat apa? Kalaupun toh Tuhan bukakan pintu buat saya, tapi saya diem, orang lain yang masuk. Betul, saudara? Tuhan bukakan pintu buat saya. Tuhan bukakan pintu. Nih, masuk. Saya udah buka pintu. Tapi saya diam. Tuhan, gimana ya Tuhan? Orang lain yang jalan maju, dia yang masuk. Dia yang nikmati peluang itu, kesempatan itu. Dia yang menikmati terobosan yang Tuhan buat itu. Dan saya tidak mengalaminya. Nggak, saya mau kasih pengertian sama Bapak Ibu Saudara supaya kita ngerti. Karena kadang-kala kita selalu memakai nggak bisa, dalam banyak hal, dalam urusan bisnis, dalam urusan apapun juga. Akhirnya apa? Nanti kita ketinggalan.
Yuk saudara, seperti Yosia. Yosia punya banyak alasan untuk udah tenang dulu, ya ngobrol dulu, diskusi dulu lama-lama. Mau apa nih kita nih? Mau bagaimana kita nih? Harusnya kan begitu. Enggak. Yosia langsung tancap gas, saudara. Walaupun di tengah-tengah situasi yang keuangan morat-marit semuanya masih parah. Kan tolong kita Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ya saudara apa kendala-kendala yang saudara sedang hadapi, tapi jangan biarkan saudara terpenjara sama kendala-kendala itu, sama keterbatasan-keterbatasan yang saya juga tidak bilang suruh ayo maju, nggak hati-hati, nggak pakai hikmat, ya jangan, bukan. Tapi maksud saya jangan sampai kita akhirnya terdiam gitu karena situasi yang sulit, karena situasi yang mungkin bukan cuma pandemi, tapi ada hal-hal lain, masalah-masalah yang lain membuat saudara tidak bisa bergerak mungkin. Dan saudara jadikan itu alasan. Jangan saudara, nanti akhirnya saudara tidak dapatkan tuh terobosan-terobosan yang Tuhan buat. Kalaupun Tuhan buat terobosan, ya itu yang tadi saya katakan. Orang lain yang menikmatinya, orang lain yang ambil kesempatan itu. Dan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan saudara.